jurusan Administrasi Niaga, terdiri dari program studi S1 Terapan Manajemen Bisnis Internasional, program studi S1 Terapan Bisnis Digital, serta program studi Diploma 3 Administrasi Bisnis. Berkaca Podcast, bersama kita bicara. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama saya Difta di Berkaca Podcast bersama kita bicara. Setelah kemarin kita berbincang-bincang dengan Bapak Wadir 1 tentang akademik dan juga penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Bali, kali ini kita kedatangan tamu yang cantik banget dari jurusan Administrasi Niaga. Halo, selamat pagi Bu Indah. Selamat pagi. Karena hari ini kita akan membahas seputar jurusan Administrasi Niaga, dari kurikulumnya, juga pembelajarannya, dan tentang alumni-alumninya juga. Jadi tentang apa saja nih tentang Politeknik, tentang Administrasi Niaga gitu. Jadi boleh perkenalkan diri Ibu sebelumnya, sama mungkin para penonton yang belum tahu Ibu, yang pasti sudah tahu lah, yang apalagi mahasiswa Administrasi Niaga pasti tahu Ibu. Ya, oke, baik, perkenalkan, selamat pagi dulu Selamat pagi. kita dan penonton di luar sana gitu. Jadi saya Nyomanida Kusuma-Dewi, selaku ketua jurusan Administrasi Niaga yang baru saja dilantik sih sebenarnya. Jadi kita belum punya juga pengalaman yang banyak ya tentang seluk-beluk memilih jurusan. Ya. Sebelumnya kan Kaprodinya Desita ya. Iya, Kaprodinya Desita di digital sebelumnya. Jadi saya prodi bisnis digital. Jadi kali ini sebelumnya saya ucapkan selamat lagi nih kepada Ibu karena baru aja dilantik jadi ketua jurusan Administrasi Niaga periode 2023-2026. Sekarang kemarin kan saya sudah berbincang-bincang dengan Bapak Wadir tentang penerimaan mahasiswa baru. Mungkin ada nih dari mahasiswa ataupun siswa di luar sana yang penasaran tentang jurusan-jurusan di Politeknik Negeri Bali. Khususnya kali ini kita bahas tentang Administrasi Niaga. Jadi nanti bakal ada prodi-prodi lain yang akan kita bahas bersama dengan narasumber yang keren juga. Tapi saat ini kita akan bahas lebih jauh tentang Administrasi Niaga. Boleh mungkin Ibu sedikit dijelaskan apa sih itu jurusan Administrasi Niaga dan juga prodi-prodinya di Administrasi Niaga? Baik, terima kasih Deswita. Jadi jurusan Administrasi Niaga adalah salah satu jurusan yang ada di Politeknik Negeri Bali gitu. Jadi kalau mungkin yang adik-adik atau ibu bapak di luar sana yang menonton, bahwa saya ulang sedikit bahwa di Politeknik Negeri Bali kita ada dua bagian yang besar, bagian tata niaga dan teknologi. Kalau di tata niaga itu ada 3 jurusan: pariwisata, administrasi niaga, dan akuntansi. Kalau di teknologi, sipil, mesin, dan teknik elektro gitu. Nah, sebagai bagian daripada tata niaga adalah jurusan administrasi niaga. Kita punya banyak prodi sekarang di jurusan administrasi niaga. Jadi yang pertama, prodinya prodi administrasi bisnis. Jadi prodi administrasi bisnis adalah levelnya Diploma 3 atau D3. Kemudian berkembang lagi menjadi ditambah satu prodi lagi, prodi manajemen bisnis internasional, itu levelnya D4 atau sarjana terapan setara S1 kalau di universitas. Nah, kemudian ada baru lagi launching 2021 prodi bisnis digital gitu. Jadi kita selalu berkembang ya di jurusan Administrasi Niaga. Jadi prodi baru bisnis digital dibuat karena tantangan yang terjadi di saat itu yang sedang pandemi. Jadi peluang bisnis, kemudian bisnis startup mulai tumbuh gitu. Permintaan atas SDM yang menguasai ilmu di bidang bisnis digital meningkat, sehingga kita menjawab tantangan itu. Berdirilah prodi bisnis digital di tahun 2021. Nah, kemudian berkembang kembali SDM meningkat lagi permintaannya. Kemudian kita buat lagi 2 prodi baru, prodi D2 jalur cepat manajemen operasi perkantoran digital, dan D2 jalur cepat operasionalisasi perkantoran digital gitu. Nama kerennya MOBD dan OPD gitu ya, karena sangat panjang. Nah, kalau itu levelnya level operator. Jadi kita udah punya beberapa level sebenarnya di AN gitu.
Jadi level operator untuk D2, level supervisor untuk D3, kemudian level manajerial gitu di D4-nya gitu. Dan kita sedang proses juga Deswita untuk membuat S2 gitu. S2 sarjana terapan pemasaran, inovasi dan teknologi gitu. Jadi untuk menampung anak-anak lulusan S1 terapan kita, kalau mau berkembang lagi, dia bisa masuk ke S2 sarjana terapan. Kita bilangnya matrapit gitu ya. Magister terapan pemasaran, inovasi dan teknologi yang sekarang sedang revisi nih proposalnya. Baru saja kita terima 2 hari lalu bahwa masih revisi. Oke, akan kita revisi segera gitu. Jadi mudah-mudahan di tahun depan, tahun ajaran baru, kita bisa intake student gitu. Untuk S2 ya. Selanjutnya ini bukan ada saat ini ada 5 jadinya prodi yang sedang berjalan ya. Kalau misalnya dari administrasi bisnis itu kira-kira ngapain ya Bu, administrasi bisnis? Jadi anak-anak lulusan administrasi bisnis nanti seperti Bu katakan tadi, levelnya kan level operasional ya, jadi operator gitu, level supervisor, jadi sudah di atas daripada level operator gitu, jadi sudah ada sedikit brain masuk di sana gitu ya. Jadi lulusannya akan menjadi supervisor di bidang perkantoran semacam itu, bisa mengambil tugas-tugas kesekretariatan gitu. Jadi diambil lebih banyak ke administrasi bisnisnya. Jadi pengadministrasian, lulusannya bisa menguasai filing gitu ya, filing manual maupun elektronik gitu. Jadi lebih ke administrasi perkantoran. Itu kalau yang di D3. Kalau untuk di 4-nya ada 2, yaitu bisnis digital dan manajemen bisnis internasional. Kayak kalau misalnya manajemen bisnis internasional itu kira-kira apa aja sih Bu yang dilakukan sama mahasiswanya atau prospek kedepannya kayak gimana? Baik, jadi kalau untuk MBI, kita sebutnya MBI, manajemen bisnis internasional. Nah kalau itu udah levelnya level internasional. Jadi mata kuliahnya udah misalnya perdagangan internasional, ekspor impor gitu. Jadi segala yang berbau internasional, produksi internasional, SDM internasional, pemasaran internasional dan sebagainya. Jadi di MBI itu nantinya kalau lulus dari sana, lulusannya akan mempunyai keahlian, skills maupun knowledge di bidang ekspor impor sebenarnya, karena core-nya atau intinya adalah ekspor impor. Tapi bisa juga mengerjakan yang lain karena diajar juga mengenai filing. Kita nggak bisa lepas dari core-nya bisnis administrasi ya. Jadi semua prodi kita pasti dapat pelajaran administrasinya juga, bahkan Desita diajar juga filing kan. Arsipan digital ada filing juga. Itu jadi karena itu mata kuliah inti, kita sebutnya mata kuliah inti jurusan. Jadi semua prodi harus ada pencirinya, itulah penciri kita yang mendiferensiat jurusan kita dibandingkan institusi sejenis gitu. Nah untuk bisnis digital kan baru saya juga mahasiswi bisnis digital angkatan pertama banget nih. Jadi mungkin yang pengen masuk bisnis digital nih kita bisa bincang-bincang sedikit. Kan di bisnis digital nih benar-benar melihat ke depan banget ya Bu ya. Prospeknya tuh jadi apa aja sih Bu bisnis digital? Karena kan mencakup banyak hal, ada dari bisnis juga dari kita juga ada coding ya Bu ya. Itu kedepannya kita diharapkan kayak gimana sih bisnis digital itu? Jadi kalau yang dari BD atau bisnis digital, nanti lulusannya punya keterampilan, skills maupun knowledge ya, soft skills maupun hard skillsnya itu di bidang digital marketing terutama. Jadi bisa menjadi digital marketer, bisa jadi manajernya gitu, bisa berwirausaha juga karena kita di sana diajar mengenai technopreneurship, salah satu mata kuliahnya ya. Jadi kewirausahaan di bidang bisnis digital. Oleh sebab itu ada sedikit di situ mata kuliah coding, ada juga content creator. Ini contohnya ada sudah udah pinter, kita udah sering praktek. Nah untuk dijelasin lagi lebih sedikit detail tentang D2, mungkin ada anak-anak di SMA, ada di SMA yang pengen langsung fast track nih, soalnya kan fast track kan
cepat banget masa kuliahnya dan lagi dibutuhin banget nih D2. Mungkin Ibu bisa jelasin sedikit lebih detail tentang D2 yang baru. Nah, jadi kalau D2 ini sangat unik. Jadi hanya khusus untuk tamatan SMK, Deswita. Jadi anak SMA tidak bisa. Khusus untuk SMK. Khusus ya, SMK. ya? Ya, khusus anak SMK. Jadi tamatan SMK sasarannya. Jadi namanya D2 jalur cepat atau fast track. Kenapa fast track? Karena kalau normal D2 kita tahu 2 tahun kuliahnya gitu kan. Nah kalau yang fast track kuliahnya hanya 1,5 tahun saja gitu. Karena yang setengah tahunnya ada namanya rekognisi pembelajaran lampau atau RPL. Jadi pengakuan apa yang sudah anak-anak didik itu dapatkan di SMK itu akan diakui SKS-nya gitu. Jadi dia hanya kuliah 1,5 tahun, tapi bukan 1,5 tahun full di PNB, enggak juga gitu. Jadi ada 1 semester di Politeknik, kemudian 2 semester lainnya itu di industri. Jadi langsung terjun ke Langsung industri. setahun dia di industri. Dari fast track 1,5 tahun itu setahun di industri, 1 semester atau 6 bulan di Politeknik Negeri Bali gitu. Jadi 1 semesternya sudah diakui di program RPL-nya, rekognisi pembelajaran lampaunya gitu. Jadi tidak bisa anak SMA masuk ke sana karena akan sangat berbeda. Karena alurnya kan SMK vokasi, kita Politeknik juga vokasi. Jadi paling tidak kurikulum SMK dan kita sedikit nyambung, dibuat sambungannya di D2 itu. Gitu. Jadi agak unik ya adik-adik. Jadi tantangannya berat juga sih sebenarnya untuk D2 fast track ini, tapi manfaatnya sangat besar. Karena setahun di pas dan juga langsung terjun ke industri. Iya, ya. kalau sudah bagus bisa direkrut langsung oleh industrinya. Ya. Setelah kuliah di jurusan AN ini, kira-kira apa sih yang didapat mahasiswa atau initial development baik dari kurikulumnya, karena kita kan kampus vokasi ya, mungkin pembelajarannya pasti berbeda dari universitas lain. Kalau di administrasi niaga, sistem pembelajaran kita tuh gimana sih Ibu? Atau lebih ke praktek atau lebih ke industri atau gimana? Jadi inilah pembeda pendidikan vokasi dan pendidikan akademik gitu ya. Kita pun punya pimpinan yang berbeda, maksudnya kita ada stream di Kemendikbud itu ya, ada yang vokasi, ada yang akademik gitu. Jadi kita vokasi tentu saja lebih banyak praktek, 70% praktek, 30% teori, atau 60% praktek, 40% teori gitu komposisinya, mana mau dipilih. Kalau mau memilih lebih banyak praktek tentu 70%-nya praktek gitu. Nah prakteknya itu bagaimana gitu kan. Jadi kalau sekarang setelah menerapkan kurikulum MBKM, jadi mahasiswa itu punya kesempatan untuk melakukan 2 kali PKL. 2 kali PKL. Mungkin kurikulum MBKM itu apa? Kurikulum MBKM itu adalah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu. Jadi namanya Merdeka ya. Jadi kita lebih fleksibel sekarang kurikulumnya gitu. Nah jadi tentu anak-anak kita lebih banyak prakteknya. Nanti ada model pendidikan problem based learning atau project based learning gitu. Jadi modelnya lebih banyak project-project. Mungkin Deswita udah mengalami di sini sekarang kan banyak sekali semua project-project gitu. Karena memang begitu, kita tidak duduk di bangku kuliah dengarkan dosen bicara, itu di akademik ya kalau model pembelajaran seperti itu. Nah kalau kita di vokasi lebih banyak ke project atau problem based. Mungkin nanti kalau sudah di tingkat 5 meningkat ya, kalau sekarang kan masih project based ya. Nanti kalau semesternya udah meningkat itu udah meningkat jadi problem based learning gitu. Jadi anak-anak di kampus jurusan AN ini akan pergi ke industri. Kalau yang problem based ya, pergi ke industri, solve the problem di sana di industri gitu. Syukur-syukur dibayar sama industrinya gitu ya. Kalau tidak juga at least bisa menyelesaikan permasalahan industri gitu, yang itu bisa diangkat sebagai tugas akhir atau skripsi nantinya gitu. Jadi kita memang benar-benar terapan gitu ya, terapan. Jadi apa yang kita hasilkan, entah hasil dari skripsi atau apa, itu memang ada produk yang dihasilkan yang akan dipakai oleh industri gitu, ibu bapak atau adik-adik di luar sana gitu ya.
Nah, untuk mendukung proses perkuliahan tadi kan karena kita banyak project based learning dan juga problem based kan. Pasti kan di Politeknik Negeri Bali khususnya di AN itu banyak banget fasilitas yang mendukung para mahasiswanya. Kalau misalnya di administrasi niaga, apa aja fasilitas-fasilitas yang bisa didapatkan para mahasiswa itu? Oke, nah tentu memang harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kalau nggak itu kan nggak bisa kita praktek. Nah jadi kalau kita punya lab komputer ada 3 lab sekarang. Ya, yang baru ada 1 yang lab kita sebut lab bisnis kreatif. Jadi itu spek komputernya udah benar-benar untuk anak-anak yang kreatif gitu. Maksudnya desain komunikasi visual lah isinya di situ ya. Jadi editing. Iya, jadi segala software yang terkait dengan itu ada di lab itu. Ini lab yang benar-benar baru, Sobat PNB, jadi belum pernah dipakai ini, nanti launching di semester baru ini gitu. Jadi di situ kita ada lab itu, kemudian lab komputer yang standarnya biasa untuk umum, kemudian ada 2 lab yang standarnya untuk umum. 1 itu yang spesial untuk bisnis kreatif gitu. Nah kemudian kita punya juga lab bisnis kreatif itu sendiri ya. Sorry tadi lab komputer bisnis digital. Kalau yang ini lab bisnis kreatif. Nah kalau bisnis kreatif ini kita punya 3 lab sebenarnya, tapi di bawah tagline-nya lab bisnis kreatif. Jadi ada 1 untuk event, lab untuk event, kemudian ada lab podcast. Kita ada 1 ruangan podcast khusus ya, yang punya AN. Kalau ini kan punyanya Berkaca Podcast ya, kita punya jagoannya, jagoan podcast itu, jagonya AN gitu. Kita jagoan kita jagoan gitu. Nah kemudian kita punya nanti menyusul di semester baru juga akan launching lab studio mini. Lab studio mini untuk apa itu? Untuk mendukung mata kuliah konten kreator, produk inovatif, dan iya kita punya kamera, udah ada reflektor untuk foto produk. Kemarin kan masih kita sendiri di rumah ya. Depan kita udah bisa. Sudah ada labnya itu, kita udah sediakan nanti. Jadi kita selalu berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan mahasiswanya juga kita perhatikan gitu. Itu beberapa yang baru. Tentu kita punya juga lab yang lain, lab perkantoran misalnya untuk prodi AB gitu, lab ekspor import kita punya untuk prodi MBI gitu. Jadi semua prodi itu punya lab khusus core-nya masing-masing gitu. Sobat PNB. Sobat PNB. Yang pasti kan kita juga didukung sama staf dan juga dosen yang keren-keren Ibu ya kan. Banyak banget dosen-dosen yang muda sekarang. Kalau saya diajarin sama dosen mayoritas yang muda-muda gitu. Dan juga katanya ada dosen yang dapat beasiswa ya Bu ya. Banyak. Jadi dosen-dosen dan juga staf-staf di administrasinya itu berkompeten dan juga keren-keren banget. Jadi para mahasiswa bakal didukung proses pembelajarannya gitu ya. Kita juga akan membahas tentang alumni nih Bu. Kan banyak banget alumni administrasinya yang berprestasi. Mungkin Ibu bisa ceritakan alumni, karena saking banyaknya, tapi kita akan cerita sedikit tentang alumni yang berprestasi. Siapa aja sih kiprah administrasi niaga alumni berprestasinya Ibu? Ya jadi kalau berprestasi secara aktif, sukses bisnis banyak ya Bu, soalnya ada akademik, ada prestasinya, akademik ada. Yang saat ini apa alumni dan juga kiprah administrasinya ada. Ya, kalau alumni kita sih udah ada di mana-mana sebenarnya, jadi manajer hotel dari AB sudah ada, jadi GM-nya itu sudah ada, bekerja di perusahaan-perusahaan asing juga banyak gitu. Jadi sering kita undang kalau para alumni itu sebagai narasumber. Biasanya kalau kita pelepasan PKL itu kita selalu undang alumni sebagai narasumber itu yang sukses, baik itu sebagai wirausaha, kan kita nggak mesti sukses kerja sama orang ya, tapi sebagai wirausahawan gitu. Dan beberapa alumni yang sukses juga kita undang sebagai dosen praktisi. Mungkin kita pernah dengar kan praktisi mengajar ya. Praktisi mengajar, salah satu konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah dosen praktisi. Ya kan kita tahu sendiri itu adalah alumni dari manajemen bisnis internasional gitu, yang udah jadi konten kreator di luar. Nah itu salah satu dari sedikit, dari banyak ya, itu sedikit dari banyak ya
Ada yang di Inggris punya bisnis ekspor impor juga, itu angkatan pertama dari ABIS gitu. Jadi jangan khawatir, banyak sekali alumni-alumni jurusan administrasi niaga yang sudah maju di luar sana, dan selalu kita undang kalau kita punya event-event jurusan gitu. Saat akreditasi pasti kita undang. Jadi keren-keren banget, dan karena administrasi niaga ini juga melihat vision ke depan, jadi mungkin ke depannya bakal ada inovasi-inovasi baru di jurusan administrasi niaga. Ya, seperti tadi Desita udah bilang kan, dosennya dosen-dosen muda, semuanya, iya. Terutama yang ngajar di prodi bisnis digital, mayoritas muda semua. Iya. Masih 20-an ya, Bu ya. Belum pada nikah. Iya. Ada yang nikah sih baru-baru ini aja. Ya, jadi kita selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman juga. Seperti Desita katakan tadi, banyak dosen yang juga dapat beasiswa, terutama yang kuliah-kuliah di luar negeri, itu semua dapat berkat beasiswa juga yang S3 gitu. Ada yang di Jerman dosennya, ada yang di Inggris, kemudian ada juga angkatan dari India bahkan, dan Amerika bahkan. Jadi mancanegara Bu ya. Iya. I can but we can. Jadi maksudnya paham? Saya tidak bisa, tapi kita bisa. Iya, jadi kalau sendiri kita nggak bisa ngerjain apa-apa, tapi kalau kita bersama-sama kita pasti berhasil gitu. Jadi itu selalu saya ungkapkan di setiap mengakhiri rapat sebagai penyemangat bagi siapapun tim yang lagi rapat gitu. Jadi tagline saya itu I can but we can. Jadi artinya I can tuh artinya saya nggak bisa kalau sendiri, tapi bisa kalau bersama-sama gitu. Jadi itu selalu saya ungkapkan pada saat akhir rapat. Jadi I can but we can gitu. Itu sebagai penyemangat kami di jurusan. Oke, terima kasih banyak saya ucapkan Ibu untuk Ibu yang bersedia hadir sebagai narasumber yang cantik banget nih dari administrasi niaga. Jangan lupa teman-teman mungkin bisa nanti follow dan juga komen di seluruh media sosial Politeknik Negeri Bali untuk dapat informasi tentang Politeknik Negeri Bali. Dan nanti juga kita akan mengundang narasumber-narasumber lain yang pastinya keren-keren banget untuk hadir dan menjawab rasa penasaran kalian tentang Politeknik Negeri Bali. Nah, tapi sebelum saya akhiri, kita jargon dulu Bu. Ya, kan ada, kalau tadi Ibu ada, sekarang kita juga ada. Jadi Berkaca Podcast, bersama kita bicara. Oke, terima kasih banyak Ibu. Oke, terima kasih sama-sama Desita. Semoga apa yang sudah saya ungkapkan tadi bisa menambah wawasan sobat PNB di luar sana gitu mengenai jurusan kita yang kita cintai, jurusan administrasi niaga. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye bye.